Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi alkohol, eter, dan fenol. Nah, saya akan membahas mengenai reaksi alkohol. Nah, reaksi alkohol di sini yaitu reaksi oksidasi alkohol dengan asam kromat. Nah, di sini ada tiga jenis alkohol. Yang pertama, alkohol tersier, maksudnya alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, alkohol primer di sini itu akan teroksidasi membentuk senyawa aldehida, kemudian akan mengalami oksidasi lebih lanjut atau overoksidasi membentuk senyawa asam karboksilat. Yang kedua, alkohol sekunder. Alkohol sekunder di sini akan mengalami oksidasi membentuk senyawa keton, sedangkan alkohol tersier tidak mengalami oksidasi. Nah, oksidasi itu adalah kayak perubahan gugus atau transformasi gugus CH menjadi gugus CO, di mana di sini kita lihat ada dua ikatan CH pada alkohol primer ini. Nah, ini ikatan CH yang pertama ini akan berubah menjadi ikatan CO, sehingga di sini ada dua ikatan CO. Ini kan tadinya satu ya, sekarang berubah menjadi dua ikatan CO. Nah, di sini masih ada ikatan antara C dan H, akan berubah lagi menjadi ikatan C dan O, sehingga di sini ada tiga ikatan C dan O. Kemudian asal alkohol sekunder. Nah, di sini ada satu ikatan C dan H, yang akan berubah menjadi ikatan C dan O. Jadi di sini ada dua ikatan C dan O nanti. Ini ada dua ikatan C dan O ya, 1, 2. Yang kedua, maksudnya yang ketiga alkohol tersier. Di sini tidak mengalami oksidasi karena tidak adanya ikatan antara C dan H. Asam kromat dapat dibentuk oleh dua senyawa yang berbeda, yaitu kromium trioksida dan natrium dikromat. Nah, di sini dapat terbentuk dalam keadaan asam berair atau ada H plusnya dan H2O. Di sini juga kita bisa gunakan H2SO4. Nah, Cr dalam kromium trioksida dan natrium dikromat ini sama-sama mempunyai bilangan oksidasi plus 6. Selanjutnya, kita bahas mengenai mekanisme pembuatan asam kromat atau reagensia Jones. Nah, di sini karena tadi dalam keadaan asam berair, maka H2SO4 ditambah H2O menghasilkan H3O plus ditambah HSO4-. Yang pertama yaitu senyawa CrO3 yang akan terprotonasi oleh asam dari H3O plus. Ini fungsinya agar Cr di sini itu dapat lebih mudah diserang oleh nukleofilik. Nah, di sini terbentuklah ikatan antara O dan H, di mana O di sini akan berubah menjadi positif, sehingga Cr juga akan menjadi positif lagi. Nah, karena itu Cr akan lebih mudah diserang oleh nukleofilik, baik itu lemah maupun basah. Nah, yang berperan sebagai nukleofilik di sini adalah H2O, yang nantinya akan menyerang Cr, sehingga terbentuklah senyawa asam kromat. Senyawa yang kedua itu Na2Cr2O7 ditambah H2O ditambah 2H2SO4 menghasilkan 2H2CrO4 ditambah 2Na plus ditambah 2H2SO4. Nah, di sini kita lihat Na2CrO7 ini akan mengalami terprotonasi oleh ion asam, maksudnya asam dari H3O+. Nah, karena di sini ada dua negatif ya, yang ini ada 2 min, maka terjadi 2 kali terprotonasi sehingga terbentuklah senyawa seperti ini, di mana air di sini yang berperan sebagai nukleofilik pertama-tama akan menyerang Cr, sehingga Cr di sini ikatannya dan O itu akan terputus dan senyawa parsial di sini akan naik dan O di sini akan mengikat 1H sehingga terbentuklah senyawa 2 asam kromat. Ini ya 2 asam kromat. Sini terbentuk 2 asam kromat. Tadi itu terbentuk 1 asam kromat.
Selanjutnya, mekanisme reaksi oksidasi alkohol. Nah, di sini ada terjadi dua tahap, yaitu tahap pertama itu tahap pembentukan kromat ester, dan tahap kedua itu tahap eliminasi kromat ester. Nah, sebelum itu asam kromat tadi akan kita aktivitasi dulu dengan asam sehingga lebih mudah diserang oleh nukleofilik nantinya. Nah, tahap yang pertama ini tahap pembentukan kromat ester, di mana alkohol primer di sini, di dalam sini ya, oksigen di sini akan berperan sebagai nukleofilik yang akan menyerang Cr sehingga terbentuklah ikatan atau senyawa seperti ini, di mana H di sini mengalami kelebihan ikatan H, sehingga H di sini akan diambil oleh senyawa di sampingnya yaitu OH, maka terbentuklah OH2 atau H2O. Nah, karena telah mengikat 2H, maka O di sini menjadi positif dan C di sini pun menjadi lebih positif lagi. Nah, karena sudah mengikat 2H tadi, maka ada kelebihan H di sini. H di sini akan dilepaskan. Nah, setelah ini dilepaskan, maka terlepaslah juga H2O sehingga terbentuklah senyawa kromat ester. Nah, tahap yang kedua itu yaitu tahap eliminasi kromat ester. Nah, kromat ester yang tadi telah jadi yang ini akan mengalami reaksi eliminasi oleh H2O. Nah, di sini akan terjadi reaksi eliminasi bimolekuler atau E2, yang dimana eliminasi bimolekuler itu yaitu eliminasi yang terjadi secara bersamaan atau secara serempak. Nah, di sini H2O yang berperan sebagai basa ini akan mengambil satu H, sehingga di dalam ini terjadilah ikatan CO, sehingga O di sini akan terputus ikatannya dengan Cr, maka terbentuklah senyawa aldehida HCrO4 dan H3O+. Nah, perlu kita tahu bahwa HCrO4 di sini merupakan bentuk senyawa yang tidak stabil, sehingga nantinya akan mengalami overoksidasi membentuk senyawa yang lebih stabil lagi, yaitu dalam bentuk HCrO3-. Nah, dan perlu kita tahu juga jika aldehida di sini dihasilkan bersamaan dengan H3O+, maka aldehida akan mengalami atau sulit diisolasi, maka terjadilah reaksi overoksidasi lebih lanjut. Nah, ini adalah mekanisme reaksi overoksidasi asam kromat, di mana aldehida yang sulit diisolasi tadi akan terprotonasi oleh asam atau mudah terprotonasi oleh asam dari H3O+. Nah, setelah itu terbentuklah senyawa ini akan mengalami protonasi, di mana H2O di sini berperan sebagai nukleofilik yang akan menyerang ikatan karbon di sini, sehingga terbentuklah senyawa nitrat. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa di sini ada dua ikatan hidroksi atau OH senyawa sehingga ini bisa dinamakan gemdiol atau maksudnya gemdiol karena di sini ada dua ya senyawa hidroksinya, ini satu dan ini satu. Nah, selanjutnya itu hidrat di sini akan terprotonasi oleh asam kromat yang telah diaktifitasi tadi. Nah, ini tuh kayak yang tadi yang telah kita bahas, ini reaksi pembentukan asam kromat ya. Nah, selanjutnya di sini itu ini reaksi eliminasi asam kromat dengan melepaskan, di sini akan terbentuk reaksi dengan melepaskan gugus pergi yaitu HCrO3. Nah, HCrO3 di sini berfungsi sebagai gugus pergi, maka terjadilah senyawa atau terbentuklah senyawa asam karbosilat HCrO3- dan H3O+. Nah,
Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya dengan reaksi ether yang kami ambil, yaitu epoksidasi. Nah, reaksi epoksidasi merupakan reaksi antara alkena ini dengan asam perkarboksilat atau biasa disingkat menjadi asam perkarboksilat yang ini dalam pelarut kloroform, sehingga menghasilkan senyawa-senyawa epoksida. Maka dari itu, reaksi ini disebut dengan reaksi epoksidasi. Nah, pada reaksi ini terjadi proses adisi atau pemasukan atom O dari senyawa atom yang O yang ini dari senyawa asam perkarboksilat pada karbon alkena yang berikatan rangkap, sehingga terbentuklah cincin oksirana yang ini atau biasa disebut dengan ether siklik. Nah, dalam suatu senyawa M-epoksidasi, maka akan dihasilkan produk samping, yaitu asam karboksilat yang ini. Dari mana asam karboksilat ini terbentuk? Mari kita lihat struktur dari asam peroksi karboksilat berikut ini. Yang pertama, O-nya sebelum kita adisikan atau masukkan dalam karbon alkena, itu O-nya berada di sini. Setelah kita adisikan atau memasukkan atom O dari asam perkarboksilat ini pada karbon alkena, itu berikatan dengan rangkap sehingga membentuk senyawa bukan asam perkarboksilat lagi, tetapi asam perkarboksilat yang ini. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam reaksi epoksidasi adisi ini, pemasukan atom O dari asam peroksi karboksilat pada karbon alkena yang berikatan rangkap 2 ini, itu akan menghasilkan epoksi dan produk samping, yaitu asam karboksilat. Di sini contoh lainnya yang saya ambil yaitu reaksi epoksidasi menggunakan reaksi MCPBA. MCPBA ini adalah metakloroperoksi benzoid eksid atau biasa juga kita sebut dengan asam metakloroperoksi benzoat. Nah, dalam pembuatannya ini terserah asam apa yang akan kita pakai. Yang penting dalam pembuatan dalam satu reaksi ini, satu atom O pada asamnya akan masuk pada kedua karbon yang berikatan rangkap ini yang merupakan alkena, sehingga dihasilkan suatu senyawa epoksida dan dengan produk samping, yaitu asam karboksilat. Nah, ini merupakan struktur dari senyawa tadi, metakloroperoksi benzoid eksid, dalam mekanismenya untuk reaksi epoksidasi. Jadi di sini ada meta, kloro. Ini merupakan meta dan kloro, ini asam peroksi benzoat, dan maka suatu alkena direaksikan dengan asam perkarboksilat atau metakloroperoksi benzoat eksid ini,
maka satu atom ini akan masuk pada ikatan rangkap dua atom karbon alkena ini. Nah, bagaimana mekanisme atom O dalam asam metakloroperoksibenzoat ini masuk dalam alkena, yaitu jadi awalnya ikatan rangkap dalam alkena ini menyerang oksigen yang ini dalam asam metakloroperoksibenzoatnya. Nah, selanjutnya karena ikatan ini menyerang atom O ini, maka terjadilah ikatan antara yang di sini, ikatan CH3 ini, dengan atom O yang ada di asam peroksikarboksilatnya yang ini. Jadi ini sudah telah membentuk ikatan pada tahap awalnya. Nah, pada saat yang bersamaan terjadi pemutusan ikatan antara atom O yang ini dan O yang ini. Kemudian elektronnya yang dari sini dipindahkan ke sini sehingga menjadi ikatan rangkap. Lalu kemudian ikatan rangkap yang ada di sini akan putus sehingga O-nya ini bermuatan negatif. Pada saat bersamaan, O yang ada di sini menyerang H yang ada di sini, sehingga karena atom O ini merebut atom H yang ada di sini, sehingga terjadilah pemutusan ikatan dari atom O dan H yang ini, sehingga atom O direbut dan diambil menjadi bagian dari karbon yang ada di rangkap dua alkena ini. Maka kesimpulannya, karbon yang ada di sini berikatan dengan atom yang ada di sini, atom O yang ada di sini, dan atom O yang ada di sini berikatan kembali dengan atom yang satu lagi yang ada di sini, sehingga membentuk cincin segitiga. Nah, dalam hal ini cincin yang tadi itu sering disebut dengan cincin oksidana. Jadi sehingga pemutusan ikatannya ada terjadi di bagian sini, O yang ada di sini dan H yang ada di sini, yang membuat O-nya ini terikat dengan atom C yang ada di sini dan atom C yang ada di sini. Maka H yang ada di sini akan berikatan dengan O yang ada di sini, dan O yang ada di sebelah sini akan terjadi ikatan rangkap yang ada di sini, sehingga itu menjadi produk samping asam karboksilat yang ini. Akan mempengaruhi penstabilan aromatik. Namun pada 1,2 hidroksil benzena atau katekol ini dan 1,4 hidroksil benzena hidrokinon dapat dioksidasi menjadi kinon yang ini. Nah, ini adalah mekanismenya. Mekanisme pembentukan kinon dari reaksi oksidasi. Ini adalah mekanismenya. Mekanisme pembentukan kinon dari
reaksi oksidasi fenol. Nah, jadi ini pada hidroquinon yang ini dia melepas atom H. Nah, yang dimaksudkan di sini yang melepas H plusnya itu karena yang ini, karena elektronnya cenderung ke O, maka dia melepas H atom H-nya, sehingga di sini terjadi katanya terlepas karena ia melepaskan atom H plusnya. Nah, itu membentuk yang senyawa tadi itu membentuk ion fenoksida. Nah, di sini kan ada O-nya, elektronnya kan ada banyak. Nah, sehingga satu elektronnya ini lepas dan membentuk radikal fenoksi dari ion fenoksida. Nah, dan untuk gugus OH yang sama yang ini, ia mengalami yang sama dengan tadi, ia elektronnya lebih ke arah O sehingga ia melepas H plusnya. Nah, sehingga terjadilah elektronnya yang ini tuh, yang di bagian ini dilepas, dan elektron lain yang di sini masuk ke bagian sini. Elektron yang ada di sini, elektron yang ada di sini, elektron yang ada di sini masuk ke sini, yang ada di sini, dan elektron satunya lagi masuk ke arah sini. Elektron yang ada di sini masuk kembali ke dalam sini karena ini elektronnya ada banyak, dan ini sekali lagi elektronnya yang di bagian sini masuk ke dalam sini. Nah, yang pertama kan yang ini yaitu radikal fenoksi, jadi radikal. Nah, ini satu elektron yang ada di sini masuk ke dalam sini, sehingga ini disebut semiquinon radikal anion. Karena satu elektronnya ini sudah dilepaskan elektron yang ada di O-nya, maka terbentuklah 1,2 benzoquinon atau quinon. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa elektronnya terlepas dan menghasilkan 1,2 benzoquinon? Ini karena dioksidasi sehingga menjadi 1,2 benzoquinon atau biasa disebut dengan quinon. Demikian reaksi yang kami ambil, yaitu reaksi ether yaitu epoksidasi, dan reaksi yang ada di fenol yaitu reaksi oksidasi. Terima kasih.